Selanjutnya kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Ini juz 2. Yang dibahas oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini juga komplit ya, komplit pokoknya ada paket komplit. Lah, yang dibahas saat ini ya itu masih terkait dengan musafir. Jadi Imam Ghazali memberikan bimbingan atau guidance ilmu bagi para salik itu komplit ya. Ketika posisi kita menjadi musafir, nah, ilmu ini kita kepake. Adab-adabnya, kemarin ada 11 adab lahir dan juga ada adab batin. Nah, malam ini masuk kepada Al-Babusani, bab yang kedua ya. Bab yang kedua masih tentang adabus safar, fima la budda lil musafir ya, fima tentang sesuatu la budda yang wajib ora kena ora ya, lil musafiri bagi musafir min ta'allumihi ya, dari pengetahuannya musafir, min urkhis safari dari kemurahan-kemurahan saat bepergian, wa adillatil kiblati dan dalil kiblah, wal auqat dan waktu. Nah ini menarik ya, Imam Ghazali sampai sedetil ini itu diajarkan, ditulis supaya menjadi bimbingan. Seperti adilatul kiblah ya, ini kalau kita nggak paham peta dunia ya, misalkan pokoknya kalau sholat ya harus menghadap kiblat, kiblat kita ke barat ya, dilalah suatu ketika pergi ke daerah Eropa. Nah, apakah terus akan tetap menghadap barat? Itu ternyata ya harus dipahami ya argumentasinya, dalil-dalilnya gitu. Nah, saya ada pengalaman sedikit ya supaya tentang adilatul kiblah. Kalau kita di Indonesia ya mungkin masih sama arah kiblatnya itu ya ke arah barat gitu ya. Tapi kalau posisi kita pas di Eropa ya, misalkan di Inggris, saya ada pengalaman ini, cerita aja supaya ada tambahan wawasan. Ya, saya ke Inggris ketika selesai acara itu jam 4, jam 5 itu masih terang benderang, matahari posisinya itu sudah di arah kalau kita ini di arah barat itu. Kemudian saya sholat asar ya. Setelah sholat asar, di tengah-tengah sholat asar saya sadar, oh ini kan di negara orang ini. Ini kalau saya ngikutin pola madhep kiblat ala Indonesia, yang penting madhep ngulon matahari, ini saya mantatin Ka'bah ini gitu kan. Akhirnya saya batalin, puter arah gitu. Ini ya pengalaman, oh ternyata setiap negara itu ya arah kiblatnya tentu beda-beda gitu. Maksudnya kiblat Mekah itu kan di tengah. Ini tergantung orang semua ada di mana ya, semua menghadap ke sini gitu. Tapi sekarang kan sudah ada alat canggih ya. Kita posisi di mana itu sudah ada penunjuk kiblat, itu kan sudah ada itu. Nah, kita lanjutkan. Iklam, ketahuilah, annal musafir, sesungguhnya musafir, orang yang dalam posisi bepergian. Dan ini ya pasti mau tidak mau ya kita ini kan orangnya itu ya senang jalan-jalan gitu. Yahtaju butuh
siapa musafir fi awwalis safarihi, ya pada awal perjalanannya, ila ayatazawwada, hingga dia membekali diri, ya, lidunyahu, untuk urusan dunianya, wali akhiratihi, dan untuk akhiratnya. Jadi maksudnya bagi seorang yang ingin bepergian, ya, itu butuh di awal sebelum berangkat itu bekal sangu, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Zaman sekarang orang bepergian luar negeri itu sudah sesuatu yang biasa, ya. Orang pergi haji umroh itu, ya, umroh itu udah hampir setiap saat itu, ya. Bagaimana kalau selain umroh? Kalau umroh kan jelas ibadah, ya. Bagaimana kalau tujuannya untuk belajar, ya. Orang Indonesia ini sudah belajar di seluruh dunia itu sudah tersebar gitu. Apalagi ya Pak, pemerintah memberikan fasilitas beasiswa. Jadi kalau anak-anak Indonesia yang memenuhi standar itu bisa kuliah, ya, di seluruh dunia sesuai dengan yang disukai. Itu negara sudah memfasilitasi. Tergantung anaknya, ya, mampu bersaing atau tidak. Nah, ketika posisi sedang bepergian, ternyata kita harus juga menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Kalau kita tekstual mengikuti panduan ini ada beberapa hal yang tidak pas. Sebab kitab ini ditulis ketika, ya, abad 12. Jadi abad 12 itu kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan di Baghdad, kehidupan di Damaskus. Zaman itu yang ada alat transportasi hanya onta, himar. Gitu. Nah sekarang sudah berubah, semua pakai pesawat, pakai Boeing, ya. Nah, dan persyaratan-persyaratan lain seperti kita keluar negeri harus ada visa, harus ada paspor. Gitu. Kalau kita hanya ngaji itu toh, kok di dalam Ihya nggak ada soal paspor visa gitu. Nah ini artinya kita menyesuaikan, artinya ngajinya harus kontekstual. Oh, karena zaman Imam Ghazali dulu kan belum ada persyaratan masuk negara harus ada visa, paspor, kan nggak ada. Lah, maka di dalam memaknai ayat zawada, ya ini harus lebih utuh, harus punya visa. Visa ngurusnya di kedutaan besar. Itu paspor ya wajib punya. Itu. Setelah dapat visa, baru memenuhi syarat. Berikutnya harus punya tiket. Gitu. Nah, jangan sampai kita nggak ngerti ilmunya, ya berangkat beli tiket nggak ngerti, nggak punya visa. Ya, turun dari pesawat, ditanya visa nggak ada, ya suruh balik lagi. Kecuali kalau yang modelnya bayar visanya di bandara, itu ada yang negara yang seperti itu. Nah ini harus dipahami kayak gini. Karena ya sekarang dunia sudah ya mengecil lah, artinya hubungan internasional itu sudah bisa terjangkau oleh siapapun sekarang. Lah penting untuk memaknai ayat az-zawada, kalau dia mau keluar negeri ya harus dipahami soal paspor, soal visa, ditambah lagi soal tiket dan lain sebagainya. Gitu. Ini untuk menambahkan makna ayat az-zawada supaya pemahamannya yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Itu. Amazatu dunia, adapun bekal dunia, ya
itu fat'am ya, ya berupa makanan, syarab minum, wa ma yahtaju ilaih dan apa yang dibutuhkan ilahi kepadanya min nafaqatin dari nafkah biaya. Ya, ini to'am dan syarab ya. Ini dalam konteks Timur Tengah atau dalam zaman Imam Ghazali ya pasti membawa kurma, stok kurma atau minum-minuman yang nanti sekiranya bertahan selama perjalanan. Karena zaman dulu itu kan perjalanan hanya pakai unta atau dan itu pun harus kafilah berkelompok, nggak bisa sendirian. Nah, kalau ini kita pahami tekstual juga problem. Contoh kita mau keluar pulau atau keluar negeri, fato'am wasyarob, ya. Kemudian bawa minum-minuman sendiri, gitu ya. Pasti masuk bandara ditolak, gitu kan. Bawa macam-macam yang ini harus ngerti aturannya. Gitu. Fa in kharaja mutawakkilan min ghairi zatin, ya, apabila keluar fa in kharaja maka apabila keluar mutawakkilan ya dalam kondisi diwakilkan min ghairi zatin dengan tanpa bekal fala ba'sa maka tidak bahaya tidak bihi dengannya idza kana safaruhu apabila ada safaruhu perjalanannya fi qafilatin dalam kafilah itu kelompok satu rombongan au baina qura atau wilayahnya itu antara desa yang mutasilatin yang mutasil jadi desanya itu terus bersambung. Lah kenapa Imam Ghazali menulis seperti ini? Ini berarti bisa dipahami perjalanan misalkan dari Baghdad ke Damaskus ya itu yang cukup jauh ya, kurang lebih ada kalau Jakarta Surabaya kali ya atau Jakarta Semarang misalkan itu kan perjalanan cukup jauh. Ini kalau di padang pasir sendirian itu potensi untuk dirampok itu ada, diganggu orang itu ada. Gitu. Maka kenapa harus kafilah ini? Au baina qura mutasilatin atau di antara desa yang saling mutasilah. Ini maksudnya yaitu desa yang berarti ada penduduknya ramai sehingga tidak ada kekhawatiran akan dirampok. Gitu. Jadi qati utorik ya bahasa fikihnya perampok itu kan qati utorik, begal ya itu ada di wilayah Arab dulu ada. Kalau kita lihat kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dari Iran mau ke Baghdad itu kan juga sama. Dipesan ibunya ya, supaya kamu jujur, dikasih bekal, diselipin di dalam baju dalamnya ketika dirampok. Ya, harta-harta semua diminta, ditanya, "Kamu punya apa?" "Iya, saya punya ini." Padahal ini bekal dari ibunya supaya untuk hidup ketika sampai di Baghdad. Ya, karena begitu jujurnya gitu. Ya, jadi bisa dipahami qafilah au baina qura mutasilah. Jadi artinya ketika kita membaca teks ini ya, kita langsung ingat memori kita membaca situasi sosial pada zaman mu'alif ini ngarang kitab. Oh iya bisa dipahami karena zaman itu ya istilahnya qati utorik perampok itu bisa di mana-mana. Gitu ya. Wa in raqiba al-badiyah wahdah au ma'a qaumin la ta'ama ma'ahum wala syarab fa in kana mimman yasbiru alal ju usbu'an au asron masalan au yaqdiru ala ayyak
yaktafiya bil hasis falahu dzalik. Andai ya dia naikin ya sebuah kendaraan ya sendiri atau beserta kelompok, la ta'ama ma'ahum wala saroba, tidak ada makan serta mereka dan tidak ada minum. Lah fa in kana mimman yasbiru alal ju, kalau dia termasuk orang yang sabar dalam kondisi lapar, usbu'an seminggu, au asron atau 10 hari masalan, au yakdiru ayaktafiya bil hasis, atau dia mampu bertahan hidup dengan makan rumput, ya. Falahu dzalik, ya silahkan aja. Jadi maksudnya mafhum mukhalafah ini jangan sampai bepergian itu bondo nekat. Bondo nekat itu udah jelas perjalanan jauh nggak bawa apa-apa. Itu. Kalau bisa sabar, ini alal ju usbu'an, waduh, nggak makan seminggu kayak apa? Asron 10 hari. Nah, zaman sekarang udah jarang ya begini. Atau dia makan apa saja yang ditemuin. Misalkan ini bil khasis dicontohkan itu rumput. Rumput gimana ini dimakan karena saking tidak ada apa-apanya. Kalau mampu falahu dzalik. Tapi kalau tidak mampu jangan. Ya. Ini artinya ya dia sudah tahu ada resiko tapi nekat. Nah, bagaimana kalau kita di Indonesia? Di Indonesia masih banyak situasinya tidak seperti ini karena ini kan di wilayah gurun pasir. Kalau kita di Indonesia misalkan ziarah Wali Songo, ketinggalan rombongan, apalagi masih megang HP itu nggak kerepotan, tolong dong transfer saya ketinggalan bis. Ya, di antara teman pasti ada yang bisa bantu. Atau misalkan nggak ada yang bantu, datang ke warung, Pak Bu maaf saya nggak punya duit, saya mau bantu supaya bisa makan, itu pasti juga akan, karena kita termasuk tadi baina qura mutasilah, wilayah rami. Tapi kalau wilayah gurun pasir ini yang kondisinya adanya suket tadi itu, rumput itu. Ya. Nah, maka kondisi Indonesia tentu berbeda ya, berbeda ini kita akan lebih banyak menemukan pertolongan ya, pertolongan ketika kita perjalanan musafir kehabisan dana. Tapi menarik, ini ada cerita, kisah ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang pemuda, dia punya himmah pergi haji dengan jalan kaki. Tetangganya Ustadz dari Pekalongan kalau nggak salah. Nah, saya dapat cerita ketika di Mekah, ya di Mekah ini kebetulan yang jamu teman saya. Nah, penasaran gimana perjalanan dari Pekalongan jalan kaki sampai ke Mekah. Ternyata banyak suka dukanya, ya, suka dukanya. Tapi secara administratif dia sudah membekalin diri, ya, untuk masuk ke negara orang itu sudah membekali diri. Nah, ada beberapa peristiwa yang unik diceritakan, ya. Yaitu ketika masuk di daerah Kamboja atau mana, itu masuk ke wilayah hutan belantara. Nah, di situ dia pernah dikepung oleh binatang-binatang buas itu.
Tapi dilalahnya ya karena dia punya guru spiritual. Guru spiritualnya itu memantau. Padahal nggak pakai HP. Itu ya akhirnya binatang buas itu bisa tertunduk, ya nggak jadi menerkam atau menyerang. Itu beberapa kejadian aneh. Terus ketika dia bingung, saya kiri kanan gitu kan, karena kan yang kita aja yang sama-sama di Jawa kadang bingung, apalagi ini lintas negara. Itu koneksi dengan gurunya luar biasa. Itu diarahkan, kiri kanan diarahkan. Padahal gurunya nggak membawa HP, jadi sudah ada kontak rohani. Suatu hari pernah diuji, yaitu dia kehabisan bekal ya, atau barang sampai hilang atau gimana itu, bekalnya itu. Nah, di situ dia nggak patah semangat. Nah, terus yang unik, tiba-tiba dia di jalan itu ya ketemu sebuah masjid. Terus sebelumnya dia lama nggak makan, lapar gitu. Terus ada yang ngasih duit. Terus pengennya kan memuaskan diri ya, nyari warung. Dilalah dicari warung nggak ada yang ketemu. Terus akhirnya kelelahan dia nyari masjid, sholat. Selesai sholat, tiba-tiba di belakangnya sudah ada yang nganterin makan, gitu. Nah, jadi ini benar-benar ya perjalanan himmah yang kuat, tapi ada pengalaman-pengalaman spiritual itu. Ya, sampai akhirnya ya sampailah dia di Mekah, dan saya dapat cerita ini dari teman yang ketika di Mekah ini dikasih tanggung jawab untuk mengamankan, karena pesan gurunya tidak boleh ketemu wartawan dan tidak boleh menyampaikan ke wartawan. Kenapa demikian ya? Karena gurunya kan ya seorang pengamal ihya. Karena kalau dipublikasi nanti heboh, judulnya ya penyakit muncul semua. Riyaknya muncul, ujubnya muncul gitu. Sehingga dia dilokalisir tidak. Padahal wartawan itu banyak yang pengen wawancara, pengen ketemu gitu. Nah ini salah satu contoh nyata, kita gak bisa membayangkan ya jalan kaki dari Pekalongan mampir PBNU terus sampai ke Mekah gitu, haji gitu. Ini ya pasti ya ada hal-hal yang tadi yang tidak terduga, ada pertolongan Allah itu ya. Kemudian selanjutnya wa illam yakun lahu quwwatus sabri gitu. Jadi kalau kaitannya posisi dia kehilangan bekal itu kan berarti bukan berarti dia sengaja, karena kejadian yang tidak pernah dibayangkan. Tapi dilalahnya ya ada solusi tadi, orang memberikan uang ya supaya bisa buat untuk beli makan gitu. Nah, bagaimana kalau dia tidak kuat sabar alal ju walal kutroh, dan tidak mampu alal istizai bil hasis, dan tidak bisa ada kemampuan dia istilahnya dengan makan rumput ya, istilahnya hanya untuk sekedar ganjel perut, dengan cara itu kok nggak mampu ya. Fahuruju min ghairi zatin maksiatun, maka keluarnya rumah tanpa bekal yang cukup dan juga tanpa memiliki kesiapan mental kalau menghadapi kondisi yang sulit sebagaimana digambarkan ya, itu jatuhnya maksiat gitu. Jadi kalau dia fahurujuhu, keluarnya dia dari rumah min ghairi zatin, tanpa sangu, maksiatun, itu maksiat. Fa innahu alqa nafsahu biyadihi ila tahlukah,
Karena sama saja dia menceburkan diri, melemparkan dirinya dengan biyadihi, dengan kemauannya, ila tahlukah, kepada kehancuran. Udah jelas nggak punya sangu, nekat gitu. Terus nggak lapar, nggak kuat gitu kan. Terus bertahan hidup dengan cara survival itu apa saja nggak bisa. Ya sudah, ini nggak boleh. Ini potensi maksiat. Nah, penjelasan Imam Ghazali seperti ini tentu Imam Ghazali ya berdasarkan fakta yang dilihat, disaksikan oleh Imam Ghazali. Istilahnya tidak harus pergi itu dengan bekal. Tapi kalau dia memiliki kemampuan sabar, tahan lapar, dan bisa survival dalam kondisi yang sangat sulit, kalau dia enjoy saja, nggak ada masalah, ya silahkan. Tapi kalau orang yang nggak kuat lapar, ya kan, kemudian nggak punya sangu, nekat, nah ini oleh Imam Ghazali jangan. Ini jatuhnya ke maksiat, sama saja kamu melemparkan dirimu kepada ilatahruka, kepada kerusakan. Walihada sirrun, karena itu ada rahasia. Ya, saya TV kitab tawakal, ya, soal ini nanti akan dibahas pada kitab tawakal. Jadi artinya para salik memahami tawakal itu harus proporsional. Ya, jangan bismillah kalau nanti Allah kan maha kaya, pasti nanti nyukupi di jalan. Tapi kalau sudah menggantungkan begini, nanti pas lapar bener, ya itu nyalahkan Allah lagi. Gimana sih Allah, saya sudah lapar begini nggak ada pertolongan, ya pelit amat gitu. Akhirnya Allah yang dikata-katain gitu kan. Ini kan apa? Ini yang disebut tahluka, kerusakan. Karena tidak paham ilmu, ya. Akhirnya dipaksakan atau memaksakan diri sehingga tidak mendapatkan manfaat, justru yang diperoleh adalah kerusakan. Mudah-mudahan ya ini baru satu paragraf, waktunya sudah ya, cukup ya, kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.